Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana ila sabilil Islam wa arsala ilaina khairal anam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala khairil bashari wa khairil anam sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man jahada fi sabilihi wa salaka maslakahu wa nahaja manhajahu ila yaumil mizan. Amma ba'du, faqala ta'ala bismillahirrahmanirrahim qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Sadaqallahul azim. Wa balaghana Rasulullah Nabiyul Habibul Karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Shaimin shaimat jamaah salat subuh, hamba-hamba Allah yang terpilih pada pagi hari ini. Alhamdulillah, puji syukur sepantasnya terucap dari lisan kita yang selalu mengatakan kesalahan, yang tidak pernah lepas dari kekeliruan, atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita, terutama nikmat panjang umur, nikmat iman, nikmat Islam, dan kita bersyukur diberikan kemudahan untuk hadir di tempat yang mulia ini, melaksanakan kewajiban kita salat fardu secara berjamaah, kemudian kita lanjutkan dengan kewajiban lainnya sebagai umat Nabi Muhammad, yaitu thalabul ilmi. Semoga kehadiran kita di sini Allah Ta'ala jadikan sebagai sababan min asbabi dukhulil jannah, sebagai salah satu sebab yang memudahkan kita semuanya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, istilah tazkiyatun nafas atau tazkiyatun nufus barangkali kurang begitu populer terdengar di telinga kita. Istilah tazkiyatun nafas ini maknanya adalah membersihkan, mensucikan, dan menumbuhkan jiwa kita agar kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kegiatan tazkiyatun nafas merupakan bagian dari kegiatan penyampaian risalah. Kalau kita baca di dalam Quran surat Al-Baqarah di ayat 129, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Rabbana wab'ath fihim rasulam minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim. Ini doa yang diucapkan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam setelah selesai mendirikan atau membangun kembali Ka'bah. Jadi Ka'bah itu sudah ada sebelum Nabi Ibrahim alaihissalam, karena Nabi Ibrahim tugasnya mendirikan kembali sebagaimana bisa kita baca di dalam Quran surat Ali Imran, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti. Ingatlah ketika Nabi Ibrahim alaihissalam meninggikan kembali pondasi-pondasi Ka'bah. Jadi menurut beberapa riwayat, Ka'bah itu didirikan sebelum Nabi Adam alaihissalam diturunkan ke muka bumi. Para malaikat mendirikan Ka'bah, kemudian mereka beribadah. Dan menurut satu riwayat bahwasanya posisi Ka'bah itu tegak lurus dengan Baitul Ma'mur, yaitu Ka'bah yang ada di langit sana. Di Baitul Ma'mur itu setiap hari, setiap pagi 50.000 malaikat keluar dan 50.000 malaikat masuk bergantian beribadah di Baitul Ma'mur.
Nah, ini bisa kita baca di dalam tafsir Munir yang disusun oleh ulama asal Banten bernama Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani. Meskipun riwayat tentang itu diperdebatkan apakah sahih atau tidak sahih. Tetapi ini sebagai bumbu saja, soal sahih dan tidak sahih. Riwayat ini sebagai bumbu. Boleh yakin, boleh juga tidak. Karena ada indikasinya di dalam Al-Quran, Ka'bah itu dibangun bukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan sudah ada sejak masa Nabi Adam alaihissalam. Kemudian oleh putra Nabi Adam yang bernama Qabil, Ka'bah ini dirobohkan. Dan Qabil merupakan orang pertama atau manusia pertama yang kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia membunuh saudaranya bernama Habil. Orang yang pertama kali menumpahkan darah di muka bumi adalah Qabil. Nah, Qabil ini kemudian mengikuti tuntunan iblis dan keturunannya banyak. Keturunan dari Qabil ini banyak. Sedangkan Habil tidak punya keturunan. Nah, kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam atas petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala hijrah dari Kan'an. Kan'an ini Palestina. Ke mana? Ke Makkah Al-Mukarramah. Ya, di satu tempat yang disebut ada Baitul Muharram, yaitu tempat yang dimuliakan. Jadi tempat itu sudah berupa puing-puing pondasi, kemudian Nabi Ibrahim mendirikan bangunan itu. Dan bangunan itu bentuknya kubus atau kotak. Bahasa Arabnya Ka'bah. Arti dari Ka'bah itu bangunan kotak atau bangunan kubus. Ka'bah. Ya, dulu bentuknya agak persegi panjang sampai ke Hijr Ismail. Tapi karena Ka'bah pernah roboh lagi pada masa Rasulullah sebelum beliau diangkat atau sebelum mendapat wahyu, Ka'bah roboh karena banjir. Karena memang posisi Ka'bah ini di bawah, dia seperti cekungan, dikelilingi oleh gunung. Jadi kalau turun hujan berhari-hari, maka semua air dari gunung itu pasti berkumpul di Ka'bah. Jadi kalau kita mau tawaf, masuk Masjidil Haram, kita turun dulu itu kan. Turun dulu. Ya, setelah turun kita turun lagi. Nah, itu menunjukkan bahwa posisi Ka'bah dia berada di bawah permukaan. Posisi dari Ka'bah. Nah, Ka'bah beberapa kali roboh, ya pernah juga dirobohkan oleh seorang sahabat. Siapa sahabat yang pernah merobohkan Ka'bah? Bernama Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair ini keponakan dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dari perkawinan antara Zubair bin Awam, sekretarisnya Nabi, dengan Asma binti Abu Bakar. Jadi cucunya Abu Bakar Siddiq. Namanya Abdullah bin Zubair. Dia pernah merobohkan Ka'bah. Untuk apa dia merobohkan Ka'bah? Dia ingin ambil itu Hajarul Aswad. Kenapa dia pengen ambil Hajarul Aswad? Karena Hajarul Aswad itu simbol kepemimpinan umat. Pada waktu itu terjadi perselisihan antara Khalifah Yazid bin Muawiyah dengan Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair ini protes melihat Khalifah tukang mabuk, Yazid bin Muawiyah. Ini pernah dia tawaf keliling Ka'bah dalam keadaan mabuk, habis minum khamar. Jadi ini cerita sejarah ini. Maka kata Abdullah bin Zubair, nggak pantas orang bermaksiat itu memimpin umat Islam. Maka dia melakukan pemberontakan. Caranya adalah dengan menguasai Masjidil Haram. Dia punya pasukan, kemudian dia copot itu yang namanya Hajarul Aswad. Tapi bagaimana cara mencopot? Ka'bah harus dirobohkan. Pada waktu itu orang Mekah takut semua lari ke gunung-gunung, khawatir datang azab. Lalu kemudian
Yazid bin Muawiyah mengirim pasukan yang dipimpin oleh Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi untuk memadamkan pemberontakan Abdullah bin Zubair. Ini cerita pada abad kedua Hijriah, salafus soleh itu. Lalu kemudian Hajjaj bin Yusuf berhasil memadamkan pemberontakan dan mengambil kembali batu Hajarul Aswad yang disembunyikan oleh Abdullah bin Zubair dan ditempatkan lagi di Ka'bah. Lalu kemudian dibangun lagi Ka'bah. Nanti menjelang kiamat Ka'bah itu dirobohkan lagi. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis Sahih Bukhari dan Muslim, dan yang merobohkan Ka'bah nanti itu adalah orang-orang kecil dari Habsyah. Habsyah itu kemungkinan Ethiopia, kemungkinan Somalia. Karena memang orangnya kecil-kecil. Nanti Ka'bah itu akan dirobohkan lagi menjelang hari kiamat. Nah, kita lagi tunggu itu. Ya kan? Kita lagi tunggu itu. Nanti Ka'bah dirobohkan. Nah, kenapa Ka'bah dirobohkan? Karena situasi politik di Saudi yang tidak stabil nanti. Ya, dan ini memang mengkhawatirkan. Kalau kita baca di dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut bahwa sebelum kiamat itu nanti akan terjadi huru-hara di kalangan penguasa Arab. Ya, disebutkan di situ nanti kalian akan dipimpin oleh seorang pemimpin yang namanya sama seperti nama binatang. Siapa itu? Sudah ada Raja Saudi yang namanya kayak nama binatang. Fahad. Apa arti Fahad? Macan. Fahad itu artinya macan. Fahad. Itu sudah dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namanya kayak nama binatang. Fahad. Makanya orang Arab itu menamakan anaknya Fahad untuk menunjukkan ini anak yang berani. Karena singa itu, ya, Fahad itu, macan itu adalah binatang penguasa, pemberani. Orang Arab itu menamakan anaknya Asad. Siapa Asad? Asad itu artinya singa. Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa, Rabbana wab'as fihim rasulan. Ya Allah, bangkitkanlah di tengah-tengah kaum ini nanti seorang rasul. Ya, Rabbana wab'as fihim rasulan minhum. Bangkitkan dari kaum ini rasul dari keturunan mereka. Juga keturunan Nabi Ibrahim dari garis Ismail alaihissalam. Kenapa didoakan begini? Karena Nabi Ibrahim tahu yang paling banyak menjadi nabi nanti dari keturunan Ishak, bukan keturunan Ismail. Maka Nabi Ibrahim minta supaya juga dilahirkan seorang rasul dari keturunan Ismail alaihissalam. Maka Nabi Ismail punya anak namanya Nebayot. Nebayot ini punya keturunan-keturunan, ya, 3 sampai 4 keturunan ini kemudian lahir namanya Adnan. Adnan inilah yang nanti menurunkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi itu masuk dalam golongan Bani Adnan. Bani Adnan itu keturunan dari Adnan. Adnan sampai garisnya kepada Nabi Ismail alaihissalam. Jadi Nabi Muhammad itu bukan orang Arab asli. Beliau itu musta'ribah, yaitu orang non-Arab yang tinggal di wilayah Arab dan berbahasa Arab. Orang Arab asli itu orang Yaman. Itu orang Arab asli. Jadi Arab itu ada 3. Pertama ada namanya Arab Aribah. Ya, Arab Ba'idah yang pertama. Arab Ba'idah ini umatnya Nabi Hud alaihissalam, kaum Ad. Namanya Arab Ba'idah. Lalu habis orang Arab Ba'idah ini diazab. Kadzabat qablahum. Ya kan, kadzabat qablahum disebutkan dalam surat Al-Haqqah. Ya, mereka diazab 7 hari 7 malam, diserang oleh angin yang membuat semua pohon itu kering. Kaum Ad, orangnya gede-gede, ya kan, kulitnya hitam-hitam. Ini orang Arab Ba'idah.
tinggi-tinggi. Ya. Lalu kemudian setelah Arab Ba'idah, Allah membangkitkan lagi satu kaum orang Arab namanya Arab Aribah. Nah, orang Arab Aribah ini orang Yaman. Karena nenek moyang orang Arab sekarang ini semuanya dari Yaman. Sampai orang Irak itu keturunan Yaman. Ya, orang Yaman ini dia kemana-mana, hijrah ke Oman, Bahrain, sampai ke Palestina. Itu keturunan dari Yaman. Ini orang Arab paling tua sekarang. Ya, secara genetik yang paling tua itu orang Yaman. Makanya orang Yaman itu bahasa Arabnya itu masih bahasa Arab asli, pakai son. Ya, bahasa Arab asli. Pakai son. Jadi kalau ijazah asli tadi itu harus pakai son. Kalau nggak pakai son, nggak asli. Ya, itu masih diperdebatkan. Kemudian Arab yang ketiga namanya musta'ribah, yaitu golongan yang bukan asli orang Arab, hijrah ke wilayah jazirah dan berbahasa Arab. Namanya musta'ribah. Nabi Ibrahim alaihissalam asalnya dari Asia Tengah, dari Armenia. Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau hijrah dari Armenia ke Babilonia, wilayah Irak. Dari Irak hijrah lagi ke Kanaan, Palestina. Dari Palestina beliau membawa istri yang kedua bernama Hajar. Beliau meninggalkan Hajar. Hajar ini asalnya dari Mesir, dari kaum Jurhum. Ini kalau kita belajar sejarah Islam tuh sampai detail. Ini dari mana asal usulnya. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sangat menguasai asal usul satu kaum. Tujuannya buat apa? Tujuannya untuk kepentingan dakwah, bagaimana pendekatan kepada satu masyarakat. Sehingga Rasulullah itu mudah diterima oleh banyak kalangan karena beliau punya pengetahuan yang luas tentang asal usul satu kaum. Jadi kalau dalam bahasa ilmu sosial, mappingnya bagus. Sudah bisa memetakan ini dari mana, pendekatannya seperti apa. Itu pendekatan yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kata Nabi Ibrahim, apa tugas Rasul itu? Yatlu alaihim ayatika. Dia membacakan kepada mereka ayat-ayatmu. Ada fungsi tilawah. Jadi fungsi seorang Rasul yang pertama, fungsi tilawah. Apa itu tilawah? Menyampaikan informasi. Dibacakan. Maka seorang Nabi itu dia menjalankan fungsi tabligh, menyampaikan informasi. Jadi Nabi itu bukan tukang doa, bukan. Seorang ulama, seorang tokoh agama itu bukan tukang doa. Dia menyampaikan informasi mana yang hak dan mana yang batil. Fungsi dari seorang nabi itu yatlu alaihim ayatihi, membacakan ayat-ayat Allah. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Ada fungsi kedua. Fungsi pertama fungsi tilawah, fungsi kedua fungsi ta'lim. Jadi setelah diberikan informasi, dikaji informasi itu, namanya taklim. Jadi yang disebut majelis taklim itu majelis pengajaran, bukan majelis dibentak-bentak orang alim. Karena pengertian taklim sekarang adalah dibentak-bentak orang alim, kan gitu. Jadi yang namanya majelis taklim itu majelis pengajaran. Apa yang tidak dipahami menjadi paham setelah kita ikut taklim. Maka Nabi itu punya fungsi wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Sudah disebutkan Alkitab, disebut lagi Al-Hikmah. Apa yang dimaksud dengan hikmah? Hikmah di sini adalah sunnah-sunnah beliau. Kata Imam Syafi'i, yang dimaksud dengan hikmah di sini adalah sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa hubungannya dengan Alkitab, dengan Al-Quran? Hubungannya dengan Alkitab itu sunnah merupakan elaborasi, pendalaman yang lebih mendalam dari Al-Quran melalui perbuatan.
Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu disebut sebagai the living Quran, Quran yang berjalan atau Quran yang hidup. Karena setiap perbuatan Rasulullah itu mencerminkan kaidah-kaidah di dalam Al-Quran. Itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian sunnah itu dibukukan, ya, menjadi kitab-kitab hadis. Dan jumlahnya sangat banyak. Ada berupa Al-Jami', ada berupa As-Sunan, dan ada berupa Al-Musnad. Lalu ada lagi Al-Mu'jam. Ada 4 kategori kitab hadis. Al-Jami', As-Sunan, Al-Musnad, dan Al-Mu'jam. Ini kalau belajar hadis tuh jangan nanggung. Ada orang Belanda orientalis namanya Arend Jan Wensing. Yahudi Belanda belajar hadis 25 tahun. 25 tahun belajar hadis dan menghatamkan Kutubul Ashrah, 10 kitab hadis. Hatam. Kita udah hatam berapa? Arba'in Nawawi, ya kan, itu juga udah lupa. Kan gitu kan, 40 hadis. Ini 10 kitab hadis. Kalau kemarin saya tunjukkan di sini Sahih Bukhari saja 5.763, Sahih Muslim itu kurang lebih 5.400 hadis, Sunan Abu Dawud itu 5.500 hadis. Apa kita udah baca semua 5.000-5.000-nya? Belum. Tapi Jan Wensing ini sudah baca semuanya, sampai-sampai hasil bacaan itu dibuat ensiklopedi setebal 8 jilid. Saya ada di rumah. Ditulis dalam bahasa Arab, Al-Mu'jam Al-Mufahras li Alfadil Hadith An-Nabawi Asy-Syarif, Le Concordance de la Tradition du Musulman, dalam bahasa Ciamis. Karena Prancis itu perapatan Ciamis. Le Concordance de la Tradition du Musulman. Ya, Le Concordance, kumpulan-kumpulan de la Tradition. Ya kan, dari semua tradisi atau kebiasaan du Musulman. Ya kan, bagi orang-orang Muslim. Jadi kalau mau mengkaji ilmu-ilmu Islam itu harus menguasai minimal 3 bahasa. Bahasa Arab, bahasa Inggris, dan bahasa Prancis. Kenapa? Karena orang Prancis ini banyak menerjemahkan karya-karya klasik para ulama ke dalam bahasa Prancis. Mau tambah lagi bahasa Spanyol. Ya kan? Kenapa? Karena Islam pernah berkuasa di Spanyol 500 tahun dan lahir para ulama-ulama di Spanyol. Jadi begitu kalau serius mau belajar, menguasai bahasa asing. Ini bahasa Arab masih ana antum. Ya kan? Fahimna fahimtum. Dicelantum dicelana. Kan gitu kan? Nah, masih begitu. Kita bahasa Arabnya syukron afwan, barakallahu fikum, jazakillahi khairan, kan gitu kan. Ya, padahal yang disebut laki-laki pakai jazakillah, padahal jazakillah itu buat perempuan gitu. Tapi orang Arab walaupun perempuan nggak pernah nyebut jazakillah, tetap jazakumullahu khairan kasiran. Nah, ini yang namanya Arab yang digandulkan. Nah, yaitu bahasa Arab gaya orang gandul, kan gitu. Namanya Arab yang digandulkan, jadinya Arab gondal gandul. Nah, kemudian dikatakan di ayat ini wa yuzakihim, dan membersihkan mereka. Jadi ada 3 fungsi, tilawah, taklim, tazkiyah. Karena kalau berhenti di taklim saja, dia punya visi tapi tidak punya jiwa. Fungsi dari tazkiyah itu membersihkan jiwa. Karena orang kalau punya ilmu, tapi jiwanya tidak bersih, maka ilmunya membawa kerusakan. Nah, ini yang disebut sebagai ilmu yang mendatangkan hidayah. Banyak orang punya ilmu agama, tapi hidayahnya nggak dapat.
Dia pinter ilmu agama, tapi STMJ, sholat terus, maksiat jalan. Ya kan? Kenapa begitu? Karena ilmunya itu tidak diiringi dengan pembersihan jiwa. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tazkiyatun nafas di era modern ini semakin relevan karena era modernisasi seperti sekarang kita alami ternyata melahirkan banyak problem. Ini kalau pakai kajian ilmiah, ya, di kajian doktor, mondok di kantor, ya. Ini disebutkan bahwa ada satu fenomena namanya fenomena burnout society, fenomena masyarakat yang lelah, masyarakat yang capek. Ini fenomena yang terjadi pada masyarakat modern. Capek kenapa? Capek hati, capek mental. Kenapa capek? Karena era modernisasi yang ditandai dengan kemajuan teknologi informasi, HP ada di mana-mana, itu ternyata melahirkan problem-problem kejiwaan. Coba kita perhatikan, gara-gara HP itu banyak orang ketawa sendirian. Apa enggak penyakit jiwa itu? Iya kan? Sendirian di kamar tiba-tiba ketawa. Loh, ketawa sama siapa? Enggak, dia ngeliat HP kayak orang gila gitu loh. Padahal ketawa itu harus ada temennya kan gitu kan? Kita mentertawakan sesuatu itu ada temennya. Ini kok ketawa sendiri? Apa enggak kayak orang gila itu? Ya kan? Itu. Jadi ini menimbulkan penyakit jiwa. Kadang-kadang ada orang kesel gara-gara lihat HP. Loh, emang kenapa? Memang HP mukul kamu kan gitu kan? Enggak nih, baca grup WA nih, nulis sembarangan kayak begini. Dan nggak usah marah, matiin aja HP-nya. Jadi ini ternyata menimbulkan penyakit jiwa. Nah, fenomena burnout society, masyarakat yang lelah itu muncul setelah teknologi informasi berkembang. Semua informasi gampang kita dapat. Apalagi para pensiunan itu paling sering ngirim postingan di grup WA. Itu kerjaan pensiunan itu. Itu biasanya gitu kan. Makanya saya paling malas kalau baca grup RT. Ini sampah terus kan gitu kan. Saya kira berita apa? Ternyata dia mau ngabarin obat Sambiloto. Cuma gitu aja kan. Sekedar sharing, berbagi. Ya tahu Pak, kan gitu kan. Tahu, saya pikir ini ada iuran RT yang belum dibayar kan gitu kan. Ternyata informasi pengobatan alternatif. Apa itu fenomena burnout? Masyarakat itu merasa lelah karena banyaknya tuntutan dari dalam untuk menyikapi perkembangan di luar. Jadi ini dialami oleh generasi Gen milenial dan Gen Z. Bapak-bapak yang masuk di generasi kolonial itu nggak ngalamin itu. Tapi anak-anak ini Pak, anak adik-adik kita yang lahir tahun 81 sampai lahir tahun 97 itu disebut Gen milenial. 98 sampai 99. 2000 sampai 2005 itu disebut sebagai generasi Z, Gen Z. 99 sampai 2005. Lalu 2006 sampai 2026 itu disebut Gen Alpha, yaitu generasi yang lahir begitu Alfamaret sudah ada di mana-mana. Namanya Gen Alpha. Nah, ini generasi yang lahir begitu teknologi sudah maju, sehingga tuntutannya terlalu banyak. Dek, kakak harus bisa ini, adik harus bisa ini, harus bisa ini, harus bisa ini. Ya kan, baru kelas 4 SD harus bisa bahasa Inggris. Sehingga ada orang yang takut anaknya nanti susah masa depannya, sejak bayi harus diajarkan bahasa Inggris. No, kan begitu kan? Padahal aslinya wong Tegal. Mama ke wong Tegal, bapaknya wong Pemalang kan gitu kan? Tapi ngomong anaknya aja kayak kue, no kan gitu kan? Kenapa? Karena saking takutnya nanti dia nggak bisa bersaing dari kecil, wes pokoknya moco Inggris katanya kan. Sehingga muncullah fenomena anak jaksel yang kalau ngomong tuh ke Inggrisan. Ya pokoknya in my POV ya, in my POV
Maksudnya menurut pendapat saya, kan gitu kan? In my POV ya, itu sih nggak worth it ya. Apaan worth it? Sampai sekarang tukang ojek aja tahu, Pak, motor saya emang nggak worth it. Apa worth it itu kan? Maksudnya motor saya itu nggak layak. Bilang aja nggak layak. Orang gandul kok pakai worth it, kan gitu kan? Ya pokoknya yang kayak gitulah, apa yang namanya Pak, nggak comfort aja gitu. Apa comfort gitu kan? Itu karena ada tuntutan kalau nggak bisa bahasa Inggris, dia tidak bisa bersaing. Lalu kemudian anak SD belajar teknologi informasi. Baru kelas 4 ada mata pelajaran TI. Ini suruh jadi hacker atau suruh apa kan gitu kan? Kelas 4 SD sudah belajar TI. Terus datang seorang baru jadi pejabat, langsung bilang, anak SD kalau perlu belajar coding. Kan gitu kan? Apalagi kan gitu kan? Ini belum selesai soal adab, tiba-tiba muncul coding. Apa itu coding? Memahami kode. Oh, saya baru ngerti. Memahami kode itu sebagaimana Dono harus memahami kodenya kasino. Oh, yang tadi kode tuh. Ya kan, itu kode bodoh dipiara, kambing dipiara, ya kan, biar gemuk gitu kan. Oh, itu kode ternyata kan gitu. Rupanya coding itu tentang kode. Banyak tuntutan sehingga akhirnya secara mental generasi sekarang tuh capek dan lelah. Kenapa? Terlalu banyak tuntutan datang dari luar kita sebagai orang tua sehingga memunculkan tuntutan di dalam hati anak. Dan kita yang udah umur 40-50 juga terlalu banyak tuntutan yang harus kita penuhi. Apalagi yang di rumahnya semua merek barangnya berkali-kali. 20 kali bayar, 40 kali bayar, kan? 10 kali bayar, celana dalam 5 kali bayar, kan gitu kan? Itu membuat jadi lelah. Jadi kita kerja ini cuma buat bayar utang. Kita kerja cuma buat bayar utang. Nah, terus kita kerja ini kapan ibadahnya? Kalau kerja akhirnya cuma buat bayar utang. Disebabkan setiap malam kita lupa baca doa. Yang diajarkan oleh Nabi kepada para sahabat, setiap maghrib membaca Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhl, wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Nanti dicari artinya. Apa maksudnya? Doa minta diberikan perlindungan jangan sampai dililit utang. Sehingga kita kerja betul-betul menikmati. Ini uang hasil bekerja kita nikmati. Kalau dalam bahasa keuangan namanya financial freedom. Punya kemerdekaan dari sisi keuangan. Itu diantara tanda orang mau kaya, dia mengalami satu fase namanya fase financial freedom. Dia punya kemerdekaan dalam urusan keuangan, sebagaimana dulu para sahabat juga punya konsep financial freedom, merdeka dari sisi keuangan. Nah, zaman sekarang tuntutan itu makin banyak sehingga akhirnya lelah jiwa ini, capek. Fungsi dari ibadah saum Ramadan itu memberikan penyegaran batin, bukan penyegaran fisik, bukan. Karena fisik kita udah diperhatiin selama 11 bulan. Ibu-ibu, ya kan, 11 bulan kulit kendor dikencengin. Datanglah ke klinik Wijaya Cinere. Kan gitu kan? Beli di situ paket-paket untuk ngencengin kulit. Tiap malam sebelum tidur selalu ngolesin ini kan, pakai pelembab. Itu merhatiin kondisi muka. Padahal udah 50, udah 60, tahu peot. Enggak, mama pengen kelihatan kayak 40 lagi. Kan gitu kan? Enggak sanggup pakai dempul di sininya kan, biar kenceng. 11 bulan badan diperhatikan. Ya, jilbab udah jelek, beli lagi. Masih ada yang baru, beli lagi. Dikumpulin semua. Untuk apa? Taklim di An-Nur harus tematik, papa. Ya kan? Jangan jilbabnya itu lagi. Nanti orang bilang nggak pernah dicuci. Kan gitu kan? Itu warnanya macem-macem. Padahal masih ada. Itu artinya kita 11 bulan fisik kita yang kita urus. Makan juga begitu. Begitu Ramadan, yang di pikiran kita itu adalah memindahkan makan.
berarti nggak nyampe itu la'allakum tattaqun. Padahal Ramadan itu yang dilihat jiwa. Maka 10 malam terakhir ini adalah momen bagaimana kita melihat ke dalam kondisi jiwa kita. Kita gimana sih? Masih ada iri dan dengki nggak sih ke orang lain? Karena ciri penduduk sorga itu nggak ada dengki. Imam Bukhari meriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, satu waktu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ba'da sholat zuhur, siang hari ketika beliau berkumpul dengan para sahabat, tiba-tiba Rasulullah mengatakan nanti akan muncul di tengah-tengah kalian itu satu penduduk sorga. Ditunggu para sahabat bingung, siapa penduduk sorga? Orangnya belum ada di sini. Kata Nabi, nanti muncul itu penduduk sorga di tengah-tengah kalian. Lalu keluarlah, datang orang kulit hitam. Bukan asli keturunan Arab. Ya, keturunan Afrika. Kalau orang Mekah nyebutnya Takruni. Takruni ini keturunan Afrika. Lahir di Arab. Dari zaman dulu sudah ada. Datang orang hitam kurus. Wajahnya basah habis berwudu, dia tenteng sendal gitu. Dia tenteng sendal, masuk ke dalam masjid. Lalu kemudian dia letakkan sendal itu di dekat tiang dan dia sholat sunnah 2 rakaat sebelum duduk dekat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Rasulullah seperti biasa menyampaikan taujih. Besoknya lagi, ketika dalam kondisi yang sama, Rasulullah mengatakan lagi, ucapan yang sama akan datang di tengah-tengah kalian seorang penduduk sorga. Orang yang sama, kata Abdullah bin Umar, muncul lagi. Kok dia terus yang muncul 2 hari ini? Setiap Rasulullah mengatakan akan datang seorang penduduk sorga, yang muncul orang ini. Di hari ketiga Rasulullah mengatakan akan datang di tengah-tengah kalian nanti satu orang penduduk sorga. Orang yang sama datang lagi sampai Abdullah bin Umar penasaran, ini orang apa istimewanya sampai dijuluki penduduk sorga oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Abdullah bin Umar mendekati orang itu, paman mohon izin, boleh nggak saya nginep di rumah paman 3 malam? Kata orang itu, mau ngapain nak? Enggak, saya pengen istifadah, pengen ngambil manfaat dari paman. Akhirnya diizinkan untuk bermalam. Ba'da sholat isya, Abdullah bin Umar ikuti orang itu sampai ke rumahnya. Begitu dikenalkan dengan semua keluarganya, lalu orang itu menempatkan Abdullah bin Umar di kamar paling depan. Kamu di sini aja nanti tidurnya. Jangan bagian tengah. Oh iya. Selama nginep di situ, Abdullah bin Umar nggak pernah menemui orang itu sholat tahajud. Ini penduduk sorga apa bener ya kan gitu kan, kok nggak sholat tahajud? Tapi sebelum subuh dia bangun, ngajak berangkat ke masjid. Di masjid sholat biasa, sholat sunnah fajar, tahiyat masjid, sholat sunnah fajar, kemudian sholat subuh. Setelah itu pulang, pisah rumah, pisah jalan. Nanti malam saya nginep lagi. Iya boleh nginep lagi. Malam kedua diperhatikan nggak sholat tahajud juga. Makin ragu Abdullah bin Umar. Aduh, jangan-jangan saya salah nih. Bukan orang ini yang disebut sebagai penduduk sorga. Sampai malam ketiga, kata Abdullah bin Umar, saya tidak mendapati orang itu melakukan amalan istimewa sama seperti orang awam kebanyakan. Orang awam pada masa itu. Bukan orang awam masa sekarang. Karena level orang awam masa itu, ulama zaman sekarang. Level orang awam pada masa Rasulullah itu level ulama zaman sekarang jauh. Syattani bainahuma. Kata Abdullah bin Umar, saya salah kayaknya nih kan. Tapi setelah orang Abdullah bin Umar mau pamit dari rumah orang itu tanya, "Nak, sebenarnya apa sih mau kamu nginep di sini?" Begini, paman, saya itu selama 3 hari saya perhatikan Rasulullah itu berkata-kata. Beliau mengatakan akan datang calon penduduk sorga atau penduduk sorga di tengah-tengah kalian. Kok yang muncul paman terus? Setelah Rasulullah mengatakan itu, paman yang muncul 3 kali. Dan menurut saya ini tidak kebetulan. Jadi para sahabat juga memahami yang namanya algoritma. Sesuatu yang berulang-ulang itu diperhatikan, ini ada apa? Kok berulang-ulang? Kesadaran algoritmisnya itu bangkit. Lalu kemudian orang itu bilang, memang amalan saya biasa aja nak.
Tapi mungkin ada satu hal yang sampai sekarang saya rasakan. Apa itu Paman? Saya itu nggak pernah iri dan dengki kepada orang. Saya tidak pernah iri dan dengki kepada orang. Disitulah Abdullah bin Umar, oh benar kalau gitu ini penduduk surga. Karena di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa naza'na ma fi qulubihim min ghillin. Di surat Al-An'am Allah mengatakan kami cabut dari hati penduduk surga itu min ghillin. Apa itu? Rasa benci, iri kepada orang. Maka penduduk surga itu tidak iri kalau ada yang istananya lebih mewah daripada istana dia. Penduduk surga itu tidak ada yang iri kalau ada orang punya lahan lebih luas daripada lahan dia. Kenapa? Sesuai dengan amal masing-masing. Dan ini juga menjawab pertanyaan ibu-ibu. Gimana Ustadz kalau suami saya tuh dapat bidadari? Saya nanti gimana? Ya ibu tetap istrinya. Kok nggak cemburu? Tidak. Kenapa? Karena Allah sudah cabut itu yang namanya rasa benci dan iri dari hati penduduk surga. Karena yang bikin kita ribut itu iri dan dengki. Lihat tetangga sebelah, ya kan, baru beli Denza langsung manyun. Alah, uang korupsi juga. Ya kan, kerja gitu doang, BPK auditor biasa kok. Kan gitu kan? Bisa punya Denza. Berapa harganya? 600 juta. Nggak mungkin dia bisa beli gitu. Gajinya berapa? Sampai tahu gajinya berapa. Hebat kan? Ini ibu manajer keuangan luar biasa. Kok mama bisa tahu? Ya istrinya ngomong gajinya berapa digit. Kan mama tahu. Wah, itu benci, itu iri. Maka penduduk surga itu ya santai aja. Ya orang ada yang terkenal, ya kan? Ya memang dia jatahnya lagi terkenal, kan gitu. Ada orang lagi diangkat derajatnya oleh Allah, ya memang Allah kasih dia derajat. Ya kita nggak usah iri, tenang aja. Dan biasanya iri itu hanya kepada yang selepel, bukan yang tidak selepel. Maka irinya ustadz ya kepada ustadz. Irinya kiai, ya kiai. Irinya pedagang, ya kepada pedagang. Musuhnya tukang kain, ya cuma tukang kain. Kan gitu kan? Nggak mungkin tukang kain itu musuhin tukang pisang. Nggak mungkin. Kenapa? Dia nggak merasa saingan gitu loh. Beda dagangan. Tapi kalau sama dagangannya, wah udah rame nih kan dunia persilatan kan. Maka ini yang menjadi objek tazkiyah. Jadi kita menghadapi fenomena yang luar biasa seperti sekarang, banyak tuntutan, akhirnya muncul berbagai macam penyakit kejiwaan. Ada namanya penyakit bipolar. Ada penyakit namanya NPD, Narcissistic Personality Disorder. Goncangan kejiwaan pribadi. Apa itu cirinya? Dia yang berbuat salah, dia yang teriak kalau dia dizolimin. Padahal yang salah dia, kayak Abu Janda. Loh iya itu NPD itu. Dia yang salah, dia yang ngaco, dia bilang orang lain ngaco. Oh NPD ini orang kan gitu kan. Maling teriak, maling. Kalau zaman dulu begitu. Ada lagi penyakit BPD. Ada lagi tuh penyakit BPD. Ya saya lupa namanya, Border Personality Disorder. Apa penyakit ini? Penyakit ini suka kalau orang Sunda bilang tarapuguhan. Maksudnya tarapuguhan itu apa? Hari ini senang sama temannya, besok dia benci sama temannya. Ya kan? Nanti di hari Selasa senang lagi. Nanti besok benci lagi. Namanya tarapararuguh, ya mah. Ya kan? Kata orang Sunda itu mah tepuguhan lah jelemana kan gitu kan. Ayeuna teh kieu kan gitu kan. Ya, isukan kitu kan gitu kan. Mesti gitu kan gitu kan, kieu mah kieu we kan gitu kan, jangan kieu gitu kan gitu. Itu namanya penyakit BPD. Itu secara mentalitas, dan sekarang model begitu banyak. Lalu secara sosial, hubungan itu tidak lagi dibangun atas dasar ketulusan, tapi transaksional. You get what, so I get what. Kamu dapat apa, saya dapat apa. Tidak tulus hubungan itu. Kalau bahasa Jermannya wani piro. Nah, itu bahasa Jermannya wani piro. Interaksi sosial tidak tulus dibangun. Gak ada yang namanya ukhuwah, gak ada. Semua fulus. Apa kepentingan aneh di situ? Gak ada kepentingan aneh, ya gak usah. Dan itu terjadi bukan saja di kalangan masyarakat awam, tapi juga di kalangan tokoh agama. Pemilihan majelis ulama
Indonesia Provinsi DKI itu keluar duit sampai 3,5 miliar, ada satu calon keluar duit 3,5 miliar supaya terpilih jadi ketua MUI. Gimana? DKI loh, bukan Depok. Ini gimana? Mau jadi anggota MUI keluar duit 3,5 miliar. Kalau ketua partai nyogok wajar. Jadi ketua ulama kok bayar? Ini namanya usia lanjut makin agresif. Ulama juga. Iya kan? Ulama yang lain itu adalah usia lanjut makin agresif. Usut punya usut, kenapa bayar? Oh, ternyata ngincer bantuan dari pemerintah. Oh, apalagi ternyata sering nanti dapat panggung di panggung-panggung nasional. Bisa muncul, maka dia harus jadi ketua organisasi ulama. Ya kan? Terus apalagi? Ketua DMI di Jakarta, di tingkat kecamatan, mau jadi ketua DMI ditanya, ada bohirnya enggak? Kalau ada bohir kita pilihlah. Ngurusin masjid, kenapa pakai bohir? Bohir itu orang yang ngeduitin. Sehingga akhirnya datanglah, siapa yang punya duit banyak dan berani ngebakar duit banyak? Ya Cina lah. Pedagang material, ya kan? Pemilik diskotik, mau dia ngebakar duit karena dia gampang dapat duit. Akhirnya dibayarlah oleh orang-orang non-muslim untuk bisa jadi ketua dewan masjid. Ngurusi masjid kok jadi kayak ngurus partai politik. Kalau di partai politik, karena harus ada bohirnya, maka doa di partai politik itu bukan berdoa menurut kepercayaan masing-masing, bukan. Berdoa menurut bohirnya masing-masing. Berdoa dimulai, kan gitu kan? Bukan menurut kepercayaan. Lah apa iya itu mau terjadi di organisasi keagamaan? Ini artinya hubungan sudah transaksional. Saya ngomong, ini harus disampaikan. Ada yang nggak suka, pasti banyak yang nggak suka. Makanya saya ketika di MUI ditendang. Kenapa? Karena saya sering mengkritik yang model-model begitu. Jadi hubungan sudah tidak lagi ketulusan. Beda dengan orang-orang zaman dulu. Kita nggak usah ngomong para sahabat. Di kalangan para ulama zaman dulu, hubungan itu terjadi karena ketulusan. Dibantu karena sama-sama sebagai seorang mukmin, karena dasar iman kita berukhuwah. Tuh. Bukan karena saya dapat apa, kamu dapat apa, saya dapat apa. Menjadi tidak tulus. Kenapa? Karena ada tekanan-tekanan dari dalam bahwa kita harus bisa begini, harus bisa begitu, harus dapat ini, harus dapat itu. Inilah yang membuat jiwa kita menjadi kotor. Maka kita perlu tazkiyah. Ya kan? Atau jangan-jangan hubungan kita dengan anggota keluarga juga tidak tulus. Dengan anak kita tidak tulus. Kenapa? Kita menuntut anak kita ini punya prestasi. Karena apa? Kenapa? Karena prestasi ini berkaitan dengan prestise, yaitu gengsi. Nah, kalau bisa rapotmu itu juara 1 biar bapak bangga. Kita lupa bahwa anak yang membanggakan itu adalah anak yang soleh. Apa ciri anak yang soleh itu? Dia tahu hak dan kewajibannya kepada Allah dulu. Bukan kepada kita. Kepada Allah dulu. Kalau dia sudah tahu hak dan kewajibannya kepada Allah, maka dia tahu bahwa Al-Quran memerintahkan untuk berbuat baik kepada orang tuanya. Ya kan? Barulah dia bisa memuliakan kita karena kita memuliakan anak lebih dahulu. Kita nggak banyak tuntutan. Nah, cuma satu aja permintaan mama. Apa? Sholat 5 waktu jangan dilupa. Itu satu aja. Nggak ada yang lain. Karena kalau dari sholat benar, puasanya dia benar. Ya kan? Kewajiban-kewajiban yang lain benar. Nah, mama minta satu aja. Subuh bangun nak, sholat. Mintanya itu aja. Nanti Allah akan buka itu dengan sholat. Bukan kamu pokoknya kalau pulang ke rumah nggak bawa nilai 9, nggak bawa nilai 10, bukan anak mama. Oh, udah ngamuk anaknya kan gitu kan. Oh, aku dituntut begini, aku jadi robot. Tapi kalau dituntut, nak bangun subuh, minta sama Allah. Tuntutan mama dan papa cuma satu, dekat sama Allah. Kalau kamu dekat pada Allah, apa yang menjadi hajat kamu, Allah pasti akan kabulkan. Disitulah namanya jalan hidayah. Maka orang tazkiyatun nafas itu dibutuhkan. Satu, untuk menguatkan hubungan kita dengan Allah. Yang kedua, untuk menguatkan hubungan di antara sama kita. Hablum minan nas. Nah, insya Allah
Besok akan kita lanjutkan lagi tahapan-tahapan apa saja yang harus kita melalui tazkiyatun nafas. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita. Allah Subhanahu wa taala jauhkan kita dari berbagai macam fitnah. Allah jauhkan anak keturunan kita dari berbagai macam fitnah. Allah tambahkan berkah dari rezeki yang kita terima. Allah tambahkan berkah dari umur yang kita jalani. Semoga Allah panjangkan umur kita bertemu dengan Ramadan berikutnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wa ma taufiqi illa billah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.